Baik anak-anak ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik Bu, doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak ibu sekalian, setelah kita berdoa, ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Dengarkan ya. Ya Bu. Ahmad Corona 19, Ada Bu. Doni Wiryanto, Ya Bu. Korina, Ya Bu. jangan ketiduran ya, masih pagi. Ya Bu. Ramona Corona, Alfa Bu. Sari Kofidah, Saya Bu. Salma Kofidah, Ada Bu. Walden Corona. I'm here Mom. Oke semuanya. Berarti yang Alfa 2 orang, yang hadir kita sekarang cuma 5 orang ya. Ya Bu. Setelah ibu mengecek kehadiran, sekarang kita masuk pada materi kita, yaitu mengenai teks laporan hasil observasi. Silakan anak-anak dikeluarkan buku cetak, atau ada anak-anak yang mempunyai LKS atau buku sumber lainnya, silakan dikeluarkan ya. Ya Bu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Di sini anak-anak ada yang tahu apa itu teks laporan observasi atau ada yang sudah mendengar sebelumnya? Tidak Bu. Tidak sama sekali. Pernah Bu. Pernah. Ya, ada yang tahu apa itu pengertian dari teks laporan observasi ini? Pakai bahasa anak-anak sendiri dalam penjelasan ini. Ada yang tahu apa itu teks laporan observasi? Angkat tangannya ya, sportif, angkat tangan. Ya Bu. Ya, kamu, apa itu teks laporan hasil observasi? Laporan hasil pengamatan Bu. Ya, sedikit mendekati. Ada yang lebih bisa menjelaskan apa itu teks laporan hasil observasi? Yang lebih umum kita dengar atau yang lebih detail menjelaskan, ada yang bisa? Angkat tangan. Ibu langsung kasih nilai ini di absen kita. Ada yang bisa? Enggak Bu. Oh, baik. Jika tidak ada anak-anak yang bisa mendefinisikan apa itu teks laporan hasil observasi, Ibu akan jelaskan. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Nah, di sini dengan Ibu menjelaskan, anak-anak juga mencatat ya, agar tahu apa itu teks laporan hasil observasi. Nah, di sini teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu, menggambarkan ciri, bentuk, dan sifat umum seperti benda,
hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Teks laporan hasil observasi bersifat faktual atau berdasarkan fakta yang ada, tidak ada manipulasi atau opini yang ada di dalam teks laporan hasil observasi ini. Setelah Ibu menjelaskan definisi dari hasil laporan observasi, di sini Ibu juga akan menjelaskan tujuan dan fungsi dari teks laporan hasil observasi. Adapun tujuan dari teks laporan hasil observasi ini yaitu yang pertama, mengatasi suatu persoalan, yang kedua, menemukan teknik atau cara terbaru, yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif, yang keempat, melakukan pengawasan dan atau perbaikan, yang kelima, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Nah, di sini yang lebih umum kita ketahui bahwasanya teks laporan hasil observasi ini bertujuan agar bisa memecahkan suatu permasalahan atau persoalan. Adapun fungsi teks laporan hasil observasi di sini yang pertama yaitu melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga yaitu sarana untuk pendokumentasian. Yang terakhir yaitu sebagai sumber informasi terpercaya. Nah, di sini anak-anak dapat mengambil kesimpulan bahwasannya teks laporan observasi ini tidak ada hal yang kebohongan di dalamnya. Dan itu semua aktual, terpercaya, dapat diambil oleh orang lain informasi dalam hasil laporan kita tersebut. Baik, setelah Ibu menjelaskan tujuan dan fungsi dari teks laporan hasil observasi, di sini Ibu juga akan menjelaskan ciri-ciri dan sifat dari teks laporan hasil observasi. Adapun ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi ini yaitu yang pertama, bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, objektif yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang keenam, tidak mengandung prasangka, dugaan, pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Adapun di sini sifat dari teks laporan hasil observasi ini yaitu yang pertama bersifat informatif, yang kedua bersifat komunikatif, yang ketiga bersifat objektif. Struktur teks laporan hasil observasi. Terdapat 3 struktur utama yang membangun teks laporan hasil observasi sehingga menjadi satu kesatuan. Struktur teksnya yaitu yang pertama, pernyataan umum yang mana berisi mengenai keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum mengandung informasi umum atau nama latin, kelas, asal-usul, informasi, tambahan tentang hal yang dilaporkan. Yang kedua yaitu deskripsi bagian, yang mana mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan. Jika binatang bisa berupa ciri fisik, makanan, habitat, dan perilaku. Jika tumbuhan bisa berupa ciri fisik, akar, bunga, buah, atau perincian bagian yang lain. Tidak jarang manfaat dan nutrisi juga dipaparkan pada bagian ini. Kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi bagian berisi klasifikasi objek, berbagai segi, dan deskripsi manfaat suatu objek, sifat-sifat khusus objek. Nah, yang ketiga yaitu mengenai simpulan, yaitu mengandung ringkasan umum hal yang dilaporkan. Tolong perhatikan Ibu ya anak-anak di saat Ibu menjelaskan agar semua anak-anak nanti paham dengan materi yang sudah Ibu sampaikan. Baik, masuk kita kepada ciri bahasa dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu ada menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Yang kedua yaitu menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu,
digolongkan, termasuk, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menggunakan verba aktif alam untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, tidur, dan sebagainya. Yang keempat yaitu menggunakan kata penghubung yang menyatakan tambahan seperti dan atau serta. Perbedaan seperti berbeda dengan, persamaan yaitu sebagaimana, seperti, halnya, dan pertentangan yaitu tetapi, sedangkan, namun, dan pilihan yang disebut juga dengan atau. Yang selanjutnya itu yang kelima, menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama, diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. Yang terakhir yaitu menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti herbivora, degeneratif, osteoporosis, mutualisme, lain sebagainya. Baik anak-anak, di sini selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai jenis dari teks laporan hasil observasi ini. Ada dua jenis dari teks hasil laporan observasi. Yang pertama yaitu laporan observasi formal, yaitu laporan hasil observasi mengenai objek yang diamati dengan memakai kaidah formal dalam menyusun laporan atau struktur lebih rinci, ragam bahasanya baku, terdapat header atau cop. Umumnya diajukan untuk acara resmi seperti kepentingan politik, laporan berita, dan lainnya. Yang kedua yaitu laporan observasi non formal, yaitu laporan hasil observasi yang mempunyai struktur lebih sederhana dan umumnya ditulis secara populer. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam penyusunan teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kedua yaitu membuat kerangka teks yang condong ke pembuatan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. Yang ketiga, menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang jelas dibuat. Diawali dengan paragraf pernyataan umum, lalu ke bagian isi. Setelah membuat klasifikasi secara umum, langkah berikutnya yaitu penjabaran klasifikasi tersebut berdasarkan hasil pengamatan. Dan yang terakhir yaitu meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat janggal atau salah penulisan, segera perbaiki kembali. Ibu akan menjelaskan mengenai syarat teks laporan hasil observasi dianggap ideal. Yang pertama yaitu mempunyai susunan struktur teks yang urut dan lengkap. Yang kedua, dalam struktur teks tidak mempunyai kesimpulan atau penutup. Yang ketiga, di dalam teks tidak ada opini dari penulis. Dan yang terakhir, syarat teks laporan hasil observasi kita ini dianggap ideal oleh orang atau pembaca yang akan menerima teks laporan kita, yaitunya teks menjelaskan sebuah informasi berdasarkan fakta. Baiklah, itulah pembahasan kita mengenai teks laporan hasil observasi. Apakah anak-anak semua ada pertanyaan? Ada Bu, saya Bu. Ya baik, kita persilakan kepada Salma Corona. Baik, terima kasih Bu telah memberikan saya waktu untuk bertanya. Okay. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara apa yang harus kita lakukan agar hasil observasi kita berjalan dengan baik Bu. Ya baik, terima kasih pertanyaan dari Salma Corona, sangat bagus ya. Apakah ada teman-teman Salma yang bisa menjawab pertanyaan dari Salma? Tidak Bu. Ya baik, jika tidak Ibu akan menjelaskan bagaimana cara kita melakukan observasi kita agar berjalan dengan baik. Nah, di sini dalam kita melakukan observasi, semisalnya kita ambil contoh, kita akan melakukan observasi dalam sebuah puskesmas. Ini kita harus terlebih dahulu konfirmasi terhadap pihak yang mengurus puskesmas tersebut agar nanti dalam pengamatan kita atau observasi kita berjalan dengan baik. Setelah kita konfirmasi apakah boleh kita melakukan observasi di sana, jika boleh kita harus menyusun step by step atau langkah yang akan kita lakukan nantinya dalam pengamatan agar teks laporan hasil observasi kita nantinya lebih terstruktur seperti itu. Apakah Salma sudah paham? Sudah Bu. Ya, Terima kasih, Bu. ya baik, terima kasih anak-anak semuanya.
Ya, apakah masih ada pertanyaan dari anak-anak semuanya? Tidak, Bu. Baik, jika tidak berarti anak-anak sudah paham materi mengenai teks laporan hasil observasi ini. Nah, jika sudah paham, itulah tadi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi micro teaching dari saya Windia Andani dengan NIM 1800140 mengucapkan terima kasih dengan mata kuliah pengajaran mikro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.